Kalau kita mencari wajah Tuhan setiap hari, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, maka banyak hal Tuhan buat itu menjadi ringan. Ya, resolusi yang baru. Resolusi itu suatu tekad, ya. Resolusi yang baru, saya ingat sebelum hari ini waktu itu kita sudah membahas ya adanya tentang intimacy with God, ya. Jadi dalam satu disiplin rohani setiap hari apa sih yang kita kerjakan kalau kita baru bangun tidur, Bapak Ibu? Mungkin kita lihat handphone ya. Ada orang bisa medsos berjam-jam ya kan? WhatsApp grup aja banyak sekali, alumni ini, alumni itu, begitu kan. Apalagi sekarang berita YouTube dikejar, waduh ini kemarin debat capres ya, waduh ini besok minggu debat lagi nih cawapres ya. Yang keempat, mungkin kita sangat ingin tahu curiosity kita untuk update terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, khususnya di negara kita. Nah, tetapi ya saya juga begitu sih ya. Ada hal-hal seperti itu. Saya masih darah dan daging, tetapi di tengah keseimbangan kehidupan yang kita mau coba persembahkan kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, adakah kita pagi-pagi itu ada satu momen ya, apakah itu 15 menit kah, 30 menit kah, kita menyediakan satu waktu yang khusus bagi Tuhan ya. Seperti tadi sudah Jen bacakan, keberhasilan dan kegagalan ya. Kita pastikan bahwa Tuhan itu senantiasa terlibat ya di dalam kehidupan kita. Sehingga dia akan melindungi kita daripada yang jahat dan membuka berbagai pintu yang mungkin kita tidak bisa buka, tetapi tangan Tuhan yang membukakan bagi kita. Nah, oleh karena itu penting bahwa di dalam intimacy with God yang saya waktu itu pernah sharingkan ya, yaitu yang pertama membaca Alkitab. Ya, karena inilah cara Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepada kita. Di dalam Alkitab itu ada 2.500 kali dikatakan Tuhan itu berkata-kata kepada manusia. Thus says the Lord, ya. Lalu kalau di dalam Alkitab tertentu di bahasa Inggris itu perkataan Tuhan Yesus itu diwarnai merah, ya. Menandakan banyak sekali. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang diam, ya. Nah, apakah Tuhan betul bisa berkata-kata? Iya, pasti karena Dia ingin menyampaikan isi hatinya kepada setiap anak-anaknya. Tetapi pertanyaannya, di mana momennya? Waktunya kapan? Jikalau tiap hari kita sibuk sekali ya, seperti tadi saya katakan dengan medsos, berita, di mana tempatnya Tuhan bicara kepada kita? Nah, sehingga membaca Alkitab itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah sampaikan waktu itu secara flowing dan berurutan. Flowing itu akan artinya sehari mau baca berapa pasal itu bebas saja sih. Yang penting kita menikmatinya. Bacanya tidak ngebut, bacanya tenang, dan berurutan. Tidak loncat-loncat. Jangan hari ini baca Markus, lusa baca Kisah Para Rasul, dari Kisah Para Rasul pindah lagi ke Kejadian, bosan pindah ke Wahyu. Wah, itu kurang tertib ya. Kita tahu kita menyembah Tuhan yang merindukan adanya ketertiban dan keteraturan. Karena di dalam ketertiban dan keteraturan itu ada damai sejahtera yang Tuhan mau kirimkan bagi kita. Sehingga membaca Alkitab pun saya percaya harus teratur, ya berurutan saja. Ya, saya puji Tuhan sudah 3 sampai 4 tahun ini satu keluarga kami semua membaca Alkitab secara flowing berurutan, jadinya kecepatannya beda-beda antara saya dengan istri dengan 3 anak. Dan saya juga waktu itu singkapkan bagaimana ya supaya kita bisa tekun setiap hari. Karena 70% ayat Alkitab itu kan kita tidak mengerti, ya kan? Nah, seringkali kan kita lengkap-lengkapi, kita lewat-lewatin karena tidak ngerti, juga terasa tidak ada hubungan dengan kita, begitu ya. Nah, tetapi saya sudah sampaikan tempo hari, saya masih ingat sekali bahwa kita harus meminta belas kasihan Tuhan untuk membaca firman Tuhan, ya. Engkau dahulu bukan umatku, engkau dulu tidak mendapatkan belas kasihan, tetapi sekarang engkau adalah umatku. Engkau mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sehingga dalam sebuah kesadaran saya pun bisa jenuh, saya pun bisa bosan, Bapak Ibu baca Alkitab ya. Nah, saat saya bosan,
saya lihat saya punya agenda udah mulai kacau lagi, tidak prioritas lagi. Saya menenangkan diri saya, Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu sekali lagi. Aku mau baca firman ini. Dan jikalau itu terus kita lakukan tiap hari, ada the favor of the Lord, ya. Favor itu perkenanan Allah. Artinya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap orang yang mencari Dia. Dan jikalau wajahnya dihadapkan kepada kita, wah luar biasa. Betul, itu pintu-pintu itu terbuka ya. Hidup kita jangan terlalu kompleks lah ya. Hidup ini udah kompleks, negara ini mau pemilu juga tambah kompleks, ruwet banget gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mencari wajah Tuhan setiap hari, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, maka banyak hal Tuhan buat itu menjadi ringan ya. Nah, kemudian juga ada worship ya. Fungsi worship atau puji-pujian itu penting. Saya seringkali baca Alkitab itu saya worship dulu, tetapi worship itu saya pakai lagu-lagu di YouTube. Di YouTube tuh ada ribuan lagu. Nah, fungsinya apa? Itu adalah fungsinya bagi saya pribadi untuk membajak hati kita. Hati kita itu seringkali tidak tentram, Bapak Ibu. Waktu mau baca Alkitab itu, ya hati itu kemana-mana, yang mikir ini, mikir itu, lihat rekening kok kosong. Gitu ya. Nggak bisa baca Alkitab ya. Nah, tetapi dengan putar puji-pujian ya, saya putar puji-pujian di handphone ya ini smartphone ya, pinter banget dia ya, bisa kasih lagu gitu kan. Nah, itu ada sejenak menenteramkan dengan ketukannya, lagunya menenteramkan. Jadi membajak hati. Hati yang tadinya keras ya, hati yang tadinya gelisah, gundah gulana kan. Walaupun baru bangun itu ya, sudah gelisah mikirin cicilan, mikirin tagihan mungkin ya, Bapak Ibu ya, mikirin masa depan ya kan, mikirin ini itu, tetapi dengan puji-pujian. Nah, setelah beberapa lagu, biasanya saya hati mulai tentram dan membaca firman. Membaca firman itu mengikuti ketukan pujian itu jadi tertib gitu, teratur, tenang gitu ya. Nah, lalu kita sampai kepada yang ketiga, berdoa, yaitu menghancurkan dosa dan kelemahan. Oke. Nah, ini penting. Kita boleh self reflection dalam kehidupan kita itu apa sih kelemahan kita ya? Apa sih dosa-dosa yang masih kita lakukan secara sengaja, tidak sengaja di ruang tertutup, dan kita mengerti bahwa itu menduka citakan Tuhan. Nah, saya pun melakukan hal ini ya. Berdoa menghancurkan dosa dan kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, nama itu sudah nama yang sudah mati, nama yang sudah bangkit, nama yang sudah hidup untuk selamanya di sorga, dan juga hidup di setiap hati kita. Dia ada dan kuasanya itu nyata. Betul-betul satu demi satu. Dosa itu akan Tuhan hadir, menghancurkan, tetapi itu dimulai dari kita punya awareness ya. Kita punya kesadaran untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengambilnya dan kemudian dia ambil itu bisa untuk selama-lamanya. Di dalam kitab surat Yohanes dikatakan, jikalau engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau tidak berbuat dosa lagi. Nah, dosa di situ singular ya. Jadi bukan plural, bukan jamak, tapi tunggal. Artinya apa? Artinya betul. Kita diberikan umur, satu demi satu dosa itu Tuhan hancurkan. Misalnya dulu kita sombong, setelah kita sadar, kita serahkan kepada Tuhan, sombong itu bisa hilang untuk selamanya dari hidup kita. Ya. Nah, misalnya kita dulu khawatir, kita serahkan kepada Tuhan, hancurkan in the name of Jesus, maka kekhawatiran itu bisa lenyap untuk selamanya. Jadi satu demi satu, ya. Nah, untuk berdoa menghancurkan dosa dan kelemahan, hari ini saya mau mengajak kita masuk lebih dalam ya, untuk melihat satu doa di dalam perjanjian lama. Nah, ini dari satu Tawarikh. Nah, kita coba lihat. Oke. Satu Tawarikh 4, 9, 1 ayat 9 sampai 10. Di sini katakan apa? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya, aku melahirkan dia dengan kesakitan. Lalu Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Oke. Nah, Yabes. Yabes itu artinya apa? Mungkin kita juga banyak yang tidak tahu ya. Ternyata itu artinya painful ya, ataupun kesakitan. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan kenapa kok ada seorang orang tua ya memberikan nama itu agak negatif ya. Jadi kalau dipanggil, "Hei, sakit," gitu ya. "Hei, sakit," gitu kan. Atau, "Hei, painful," gitu ya. Kan kayaknya bagaimana gitu. Saya punya 3 anak, namanya positif semua. Yang pertama Jostein. Oh, singkatannya Joshua Einstein. Joshua memilih menyembah Yahweh dan pinter harap-harap kayak Einstein kan gitu ya kan. Yang kedua Joylin, Joy itu sukacita, Lin itu waterfall, air terjun. Jadi saya kan berharap sukacita seperti air terjun dalam hidup dia kan begitu. Yang ketiga Josen, Joseph dan Cohen. Joseph itu Tuhan yang menambahkan, tapi ada Cohen artinya imam. Artinya saya berharap dari 3 anak saya, satu minimal ikut papanya jadi hamba Tuhan. Beneran, anak saya nomor 2 Jolin ya. Sekarang lagi sekolah teologi. Dia baru lulus SMK, umur 18. Sekolahnya jauh. Sampai ke Amerika, ke Portland Bible College. Dia ambil BTH, ya, ambil Bachelor of Theology untuk 4 tahun di sana. Nah, artinya kita pasti kasih nama itu positif, tetapi kenapa ya? Ini Yabes kok, aduh, berarti ini adalah suatu momen kalau kita lihat ya, Yabes lebih dimulai daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan, sehingga ada suatu kesakitan yang dialami oleh ibunya saat Yabes itu lahir. Nah, apakah sakit melahirkan? Tetapi umumnya kan wanita memang ada sakit melahirkan. Ya, 10 wanita kan mengalami sakit melahirkan. Bahkan sebelum melahirkan udah dibilangin, nanti kalau melahirkan sakit loh, kan begitu. Oh iya, takut dong. Kita tenang. Pasti lewat. Setelah dengar anak menangis, kamu pasti senang kan gitu ya. Tetapi ini pasti ada suatu kesulitan yang lain. Nah, lalu kenapa ya? Bisa jadi loh. Selain sakit melahirkan, mungkin ada suatu kejadian yang terjadi pada diri mamanya Yabes ini. Kenapa? Karena biasa memberi nama saat itu kan pasti ayah. Ya itu kan kehidupan the patriarch, para ayah yang memberikan nama bagi anak. Tetapi kenapa ini dikasih oleh mama? Kesakitan apa yang sedang dialami? Mungkin ya kita menduga-duga, berasumsikan boleh ya. Jangan-jangan ini papanya saat itu hilang karena perang ya. Saat itu Israel kan sedang mengalami peperangan demi peperangan ya. Sehingga waktu Yabes mau lahir, dia dengar dari bala tentara, "Hai, suamimu meninggal." Wah, dia sedih saking cintanya ya. Cinta besar begitu kan, cinta kuat seperti maut ya kan, nyalanya nyala api Tuhan, air yang banyak tidak bisa memadamkannya. Dia dengar suami yang dicintainya itu meninggal sembari anaknya mau melahirkan. Aduh, maka dikasih nama Yabes kan begitu ya. Bisa jadi seperti itu karena sekali lagi kita bisa melihat ini sampai nama itu dikatakan diberi oleh ibu ya. Nah, lalu artinya pun sakit ya kan, painful. Lalu sampai dia dewasa dipanggil, painful gitu kan. Painful sini. Aduh, dipikir, apakah hidupku seumur hidup akan painful sesuai nama gitu kan ya. Nama itu kan melekat tahu pada kita kan. Apakah seumur hidup ini? Aduh, bagaimana ya? Nah, tetapi kemudian kita melihat ya, Yabes, tak ada kisah tentang apa yang dilakukannya, hanya ada tentang doanya saja yang dikabulkan Allah, ya. Jadi dia berdoa menghancurkan mungkin masa lalu itu yang ada kelemahan, ya, ada kesakitan. Apa kemudian yang menjadi doanya? Kita lihat satu demi satu. Yang pertama, dia berdoa begini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Dan dikatakan Allah mengabulkan permintaannya itu. Waduh, kita kalau kepikirannya, aduh doa minta berkat nih ya. Ini materialistik sekali orang ini. Minta berkat, minta rumah mungkin pikiran kita ya, minta mobil. Mobil udah misalnya beli yang level bawah, nanti level atas, udah level atas minta 2, minta 3, wah gitu ya. Minta naik gaji, tahun baru gaji baru gitu ya. Semua mungkin pikiran kita ya memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, tetapi apakah seperti itu? Nah, di sini kita mau mencoba memasuki mindset ya daripada orang Yahudi saat dia berdoa seperti ini tuh maksudnya apa? Dan saya belajar banyak daripada doa ini. Kita lihat ya. Nah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 itu Tuhan memperhadapkan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Wah, Tuhan memberikan kita man's free will ya. Man's free will itu adalah kehendak bebas manusia. Memang demikianlah diri kita. Tuhan ciptakan begitu mulia. Semoga pilihan kita itu sesuai dengan moral value, artinya bisa membedakan apa yang baik, yang sempurna, dan yang Tuhan perkenan. Wah, ini beda ya. 1, 2, 3, tapi ada yang jelek. Semoga kita jangan pilih yang jelek, karena man's free will itu sekali lagi harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, di sini sebagai man's free will bisa memilih yang baik, tetapi manusia sudah jatuh dalam dosa, ya kan? Maka di dalam sinful nature, ya, pikiran yang sudah total depravity, perasaan emosi juga sudah total depravity, artinya mengalami kejatuhan total. Makanya ada pilihan-pilihan yang, waduh, bahkan anak-anak Tuhan pun bisa memilih yang salah. Nah, di sini kita mesti hati-hati, ya. Oleh karena itu, maka Tuhan kemudian memperhadapkan di sini berkat dan kutuk. Berkat apa itu? Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, jadi artinya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, di dalamnya mengandung suatu ikatan ya. Jadi kita jangan out of nothing ya. Jadi kita seolah-olah aku ini karena udah anak Tuhan, aku minta berkat. Oh, ternyata tidak demikian. Berkat itu ternyata tidak out of nothing, tetapi terkunci dengan satu syarat di situ. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, artinya ini suatu tekad dari Yabes. Aduh, namaku kesakitan ya. Painful banget. Apakah masa depanku juga akan painful? Tahun demi tahun painful, begitu ya. Nah, tetapi kemudian kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, artinya dia punya suatu kesadaran untuk apa? Untuk melakukan, mendengarkan ya, dan melakukan firman Tuhan. Nah, di sini ya, mendengarkan. Jadi kalau bahasa Indonesia mendengar ya dengar, ya kan begitu ya teman-teman sekalian, ya dengar radio, dengar tetangga ribut gitu kan ya, dengar khotbah gitu kan. Nah, tetapi dalam bahasa Ibrani kata mendengarkan itu mengandung arti yang lain. Jadi kalau bahasa Indonesia dengar tanpa ada suatu tindakan kan, ya kan duduk-duduk gini kan Bapak Ibu juga lagi dengerin saya ngomong ya, kira-kira mendengar kan begitu toh. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Ibrani itu, dia kalau memakai kata mendengar, maka ada arti yang lain, itu meresponi dengan taat dan bertanggung jawab, begitu. Dengar, tetapi bukan hanya diam, tapi ada respon. Nah, ada respon, tapi responnya apa? Bukan respon negatif. Respon negatif kan cuek, melawan. Itu respon juga, ya kan? Cuek ya, cuek bebe, biarinin. Ya biarinlah tuh pengkhotbah lagi khotbah, biarinlah kita dengerin aja gitu. Misalnya kan tidak begitu. Di dalam bahasa Ibrani itu, begitu thus says the Lord, Tuhan berfirman, maka orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ya, orang-orang itu mendengar, langsung mengambil respon. Respon dengan bukan yang negatif,
tetapi meresponnya dengan taat dan bertanggung jawab, artinya dia terus memikirkan ini berakhirnya di mana perintah ini, gitu ya. Dia terus akan melakukan sampai tuntas. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga inilah doa daripada Yabes ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, artinya dengan suatu tekad. Dia mengerti. Berkat ternyata diasosiasikan dengan mendengarkan firman, berarti ini dia mau ngomong di hadapan Tuhan. Tuhan, namaku kesakitan, painful, tetapi aku walaupun painful, aku bisa melakukan di hadapan Tuhan, yaitu apa? Meresponi firman-Mu dengan taat bertanggung jawab seumur hidupku. Maka Tuhan kemudian mengabulkan doanya itu. Ya, Bapak Ibu, 1 tahun 52 minggu ya kita beribadah. Adakah kita betul-betul di hadapan Tuhan itu berinteraksi ya? Ada pengkhotbah, ada kita, ya kan? Pengkhotbah berkhotbah, ada kita. Nah, kita harus menghidupkan Trinitarian living. Artinya apa? Trinitarian living itu artinya ada satu pribadi lagi nih di atas nih. Jadi segitiga, ya kan? Pengkhotbah, berkhotbah demi nama Tuhan. Nah, kita mendengarkan, juga berinteraksi dengan Tuhan. Berinteraksi Tuhan. Sambil dengar khotbah ya. Kita, jiwa kita, seluruh diri kita berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Pengkhotbah berkata-kata lagi. Lalu kita bisa berkata, Tuhan ampuni saya kok kayaknya lemah ya di sana misalnya. Nah, itu ada Trinitarian living ya, kehidupan Trinitarian seperti itu. Nah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Di sini ada perintah Tuhan, misalnya mencari pasangan yang seiman dan sepadan. Sudah belum? Atau bagi kita, ya nggak apa-apa lah, nggak seiman, nggak apa-apa. Yang penting baik, misalnya. Bisa jadi, ya kan? Tetapi kan itu bukan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan inginkan kan adalah janganlah kamu mencari menjadi pasangan yang dengan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, ya toh? Nah, apakah ada persamaan antara Allah dengan Belial, antara terang dengan gelap misalnya? Nah, artinya saat kita meminta Tuhan memberkati kita, itu pun kita harus di dalam tindakan kita. Tuhan, aku ingin mendengarkan firman-Mu dan melakukan dengan taat dan bertanggung jawab. Kita menjadi suami, apakah hari ini sudah menjadi kepala keluarga yang baik ya? Sudah menikah 23 tahun ya. Tahun ini 24, anak 3, masih belajar jadi kepala keluarga ya. Dan senantiasa memohon belas kasihan Tuhan. Memohon kasihannya Tuhan supaya saya boleh menjalankan peran ini dengan baik. Bagi para istri, apakah sudah menjadi penolong yang sepadan bagi suami? Oke, nah kita lanjut. Nah yang berikutnya, memperluas daerahku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Memperluas daerah. Ya. Kalau secara geografi saat itu, bangsa Israel membagi tempat tanah perjanjian itu menjadi 12 suku kan. Mereka membuang undi ya. Dan kemudian suku satu saat ingin menyerbu satu tempat, maka dibantu oleh suku yang lain. Nah, di dalam pembagian wilayah itu, secara geografi, dan kita mengerti kalau orang beranak cucu ya, itu kan suatu ketika akan tempat itu menjadi makin sempit kan begitu. Dulu di Indonesia ini mana ada apartemen ya, sekarang ya marak apartemen. Bangunnya ke atas ya, berlantai-lantai. Demikianlah negara maju kan begitu. Nah, sehingga dalam pemikiran Yabes, dia juga melihat bahwa waktu suatu ketika tanah ini tidak akan cukup. Maka aku perlu memperluas daerahku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, kok bisa? Memang ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan berikan 2 ayat ya, yang kemudian menjadi kita punya pergumulan melihatnya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Gitu. Penuhilah bumi. Ya, jadi ke utara, ke selatan, barat, timur, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan dikatakan, hai Yakub, terlalu kecil bagimu jikalau terang itu hanya untuk Israel.
tetapi terangmu itu akan sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya. Nah, jadi ini suatu mindset, ya, suatu mindset bahwa orang itu tidak selamanya hanya di satu tempat, terlokalisir, melakukan mungkin hal yang sama, tetapi yang Tuhan ingin itu adalah dia berlipat ganda. Nah, kalau dia berlipat ganda, memerlukan tanah yang pastinya itu lebih luas. Nah, kita lihat di dalam Matius 25 ayat 20 sampai 21, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, ya, ada kata baik dan setia. Jadi kesetiaan itu bukan karena kita selama-lamanya di satu tempat, ya. Atau misalnya, oh ya saya sudah menikah dengan istri saya sampai hari ini saya setia, tidak selingkuh apa. Bukan hanya itu loh. Tetapi dalam pernikahan yang Tuhan sebut baik dan setia, pertanyaannya adalah apakah kita bertumbuh tidak melalui pernikahan tersebut itu misalnya. Kita sebut orang tua yang baik. Oh, dan setia di hadapan Tuhan. Apakah anak-anak kita itu kita didik mereka bertumbuh tidak? Berbuah lebat tidak hidupnya? Nah, kira-kira begitu ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi, memperluas daerah, pelipat gandaan, multiplikasi ya. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu mengaminkan akan doa ini. Memperluas daerah itu artinya the years of multiplication ya. Artinya kita apa yang Tuhan kasih ke tangan kita itu berbuah lebat ya, ada produktif ya, artinya menghasilkan. Tetapi kalau saya bukan hanya produktif harapan saya, oke, tetapi saya juga berdoa kita semua boleh fruitful. Fruitful tuh berbuah lebat, ya. Kalau dia fruitful udah pasti produktif. Tapi kalau dia produktif belum tentu semuanya bisa dimakan, kan begitu. Karena buah juga ada yang asam, ya, ada yang pahit, gitu kan. Ada juga yang tidak berbuah, kan begitu. Setelah dikasih pupuk, kasih air, batangnya kuat, daunnya banyak, tapi kok mana buahnya nih? Mana buahnya? Tidak ada. Padahal kita sudah melakukan itu semua. Tentu itu sangat melelahkan ya. Tetapi jikalau kita berdoa memperluas daerah, kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan fruitfulness kepada kehidupan kita, dan itu dimulai dari kita punya hati yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan kiranya tanganmu menyertai aku. Itu luar biasa ya. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini sebenarnya doa ini bagus banget ya. Dikatakan tangan Tuhan menyertai aku. Nah, saya mau memberikan ini satu, biasanya manusia ya. Manusia itu sebenarnya dari kecil itu ya, Bapak Ibu ya, dilatih itu untuk apa? Independen, ya kan? Jadi dari kecil itu anak kecil ya sudah dilatih makan sendiri, ya kan? Pergi sekolah sendiri, nanti dilatih naik motor, nanti nyetir, ya pokoknya melatih independensi, kan begitu. Nah, sehingga akhirnya anak itu punya suatu konsep dalam hidupnya, aku segala sesuatu aku bisa. Aku mampu, ya, aku sanggup. Nah, pada saat hal itu sudah terbentuk, ya, dia kuliah S1, ya kan? Satu demi satu subjek mata kuliah, dapat bagus. Luar biasa ya. Lalu lulus kuliah, kerja, wah semua itu melatih kemandirian. Nah, sehingga di dalam keseharian kehidupan kita yang sejak dari kecil dilatih untuk mandiri, dilatih untuk independen, kita melihat gak sih Bapak Ibu bahwa misalnya orang tua kita itu hidupnya dia bergantung kepada Tuhan atau tidak? Atau ternyata ayah kita juga samimawan. Dia berkata begini, saya kenal ada satu orang ya. Dia berkata gini, ya kita sih emang mesti berdoa. Tapi kalau kita tidak berusaha juga kagak bisa. Dan kalau kita nggak berusaha pasti nggak bisa. Jadi doa itu cuma suatu bahasa untuk bahasa kosmetiknya aja ya kira-kira. Tetapi dari kalimat itu dia mau kasih tahu. Yang penting berjuang.
gitu. Yang penting berusaha gitu kan. Nah, bagi saya itu juga penting ya. Kita berjuang berusaha ya. Tetapi dalam berjuang dan berusaha adakah kita bergerak ke dependent. Dependent itu artinya apa? Ini secara rohani ya. Orang yang matang rohaninya bukan orang yang independen di hadapan Tuhan. Tetapi Yabes, dia orang yang rohani karena dia orang yang dependent. Dependent di hadapan Tuhan. Makanya dia menyatakan apa yang nanti dia akan kerjakan, dia akan perjuangkan, dia dahului dengan doa kiranya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu menyertai aku, menyertai tanganku ini. Aku tahu aku harus bekerja. Aku tahu aku tidak boleh malas. Tetapi aku memeteraikan apa yang aku kerjakan ini dengan suatu kesadaran bahwa tangan Tuhan itulah yang menyertai. Ya. Nah, Bapak Ibu, jangan kita independen di hadapan Tuhan. Bukankah orang-orang di luar Kristus itu semua independen? Masuk surga kan juga usaha sendiri kan? Itu. Hanya di dalam Kristus kita mengerti masuk surga bukan independensi kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan melalui kematian di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai, maka kemudian dia tirai di bait Allah itu terbelah dan disitulah jalan terbuka. Dan kemudian dia bangkit daripada kematian. Dan kita mengerti bahwa janjinya untuk memasuki kerajaan surga itu saat dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu adalah ya dan amin. Ya. Jadi memasuki surga kan bukan independen kita, karena kita puasa, karena kita berbuat baik, kan tidak. Itu semua yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi yang mengenal Tuhan, dia mengerti. Masuk kerajaan surga harus bergantung penuh kepada Tuhan. Percaya kepada dia. Nah, tetapi dependen di dalam kematangan rohani bukan kematangan yang tertinggi. Ya, kematangan tertinggi itu adalah interdependent. Artinya apa? Sampai satu titik kita mengerti bahwa Tuhan pun ingin memakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, jadi artinya apa? Interdependent itu kan saling bergantung, saling mengandalkan. Iya, bayangkan perginya bangsa Israel dari itu Mesir masuk ke tanah Kanaan, quote unquote seperti Tuhan itu kan bergantung kepada Musa. Sehingga waktu Musa bilang, saya nggak bisa ngomong. Nih Harun, dia akan berbicara bagimu. Wah, jadi sampai itu seolah-olah quote unquote disandarkan, diandalkan kepada dua pemimpin ini, Musa dan Harun. Sampai kemudian terjadi situasi yang tidak diinginkan. Mereka terhambat selama 40 tahun. Tuhan pun dengan sabar ya menanti. Sampai kemudian Musa mati dan bangkit, itu pemimpin yang baru, itu Yosua. 40 tahun bayangkan. Kenapa tidak Tuhan bikin aja? Pindah set begitu ya, apa tidak bisa? Bisa dong kan dia Tuhan. Tetapi Tuhan ingin memakai manusia. Memakai kita semua, anak-anak Tuhan. Nah, kematangan tertinggi setelah independen itu melakukan segala sesuatu sendiri. Dependen bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ada kematangan yang satu lagi lebih tinggi adalah setelah kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan pun mau mempercayakan banyak hal di dunia ini kepada kita. Iya. Berbagai pelayanan itu lahir dari tekad manusia di hadapan Tuhan. Ya. Ada orang di zaman dulu itu menjadi misionari di dalam film itu ya, Candle in the Dark itu. Bapak misionari modern, William Carey. Dari England, Inggris, pergi ke India. Itu saat itu dia ingin pergi ke India, penatua-penatua di Inggris berkata, William, ngapain kamu ke sana? Kalau Tuhan mau di sana bertobat, Tuhan bisa pakai caranya. Begitu. Tetapi fakta sejarah apa? Berkata. Kenapa William Carey disebut Bapak misionari modern? Karena dia adalah yang kemudian membawa terang itu ke tanah India. Kalau dia tidak membawa, sampai hari ini mungkin India masih dalam kegelapan. Saat itu ada orang kalau suami meninggal, maka istri yang masih hidup dibakar hidup-hidup dengan suami yang sudah meninggal. Bayangkan saat itu ya, budaya di sana. Wah, itu ngeri banget ya. Jadi sehidup sematinya beneran gitu kan. Kamu hidup, aku hidup. Kamu mati, aku ikut mati. Dipaksa mati itu namanya kan.
Nah, atas perjuangan William Carey, budaya itu namanya budaya sati ya. Itu akhirnya dia plea kepada government untuk kemudian budaya seperti itu dihapuskan. Dan terang itu kemudian datang melalui siapa? Interdependent. Sejarah tidak bisa diubah. Bahwa tanah India mengenal Kristus melalui William Carey. Ya. Tuhan ingin memakai kita di tahun yang baru ini. Kita boleh bergumul ya. Kalau saya pelayanannya sudah sangat khusus ya, Bapak Ibu ya. Saya sehari-hari counseling, mentoring pasutri, mendampingi pasutri yang mau bercerai, yang konflik. Nah, Tuhan kirimkan pasutri demi pasutri ke dalam kehidupan saya dan Liana, kami mendampingi ya. Kami menjadi rekan sekerja Allah untuk mendampingi orang-orang yang bergumul di dalam pernikahan mereka. Kiranya tanganmu menyertai aku. Kiranya kesadaran ini, Bapak Ibu, boleh ada di dalam hati kita di awal tahun ini ya. Untuk meminta Tuhan itu memimpin. Nah, kemudian melindungi aku daripada malapetaka. Oke, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, kalau lihat dari bahasa Indonesia ya, di sini malapetaka ini kelihatannya dia seperti something yang pasif saja. Jadi bencana alam, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat bahasa Inggrisnya, ternyata dia memakai kata keep me from evil. Oke. Nah, kita pasti tahu doa Bapa kami ya, deliver us from evil. Nah, sehingga kalau kita bicara keep me from evil, maka di sini ini bukan pasif lagi, ya, bukan karena tsunami misalnya saja atau gempa yang seolah-olah itu karena pergerakan bumi, begitu kan? Tidak, kalau keep me from evil, maka di dalam bahasa Inggrisnya itu dia lebih mendalam karena evil itu person. Evil itu pribadi loh, ya, Bapak Ibu ya, bukan sesuatu yang pasif gitu kan, bukan hanya karena sebab akibat, tetapi kalau dia person kita tahu ada si jahat dan si jahat itu dia pribadi. Dia yang tadinya malaikat, kemudian karena dia ingin menjadi Allah, kemudian dia jatuh dan menjadi iblis, dan iblis ini punya rancangan. Iya, dia merancang terus hal yang jahat. Oke. Yabes yang namanya kesakitan, dia bergumul tempo hari itu waktu aku lahir tuh. Kenapa sih apa yang sedang terjadi? Maka kemudian dia tahu ada hal yang buruk telah menimpa. Mamanya mengalami kesakitan, kesedihan. Tetapi dalam kesadarannya dia tahu dia punya Tuhan, ya. Dan Tuhan ini jauh lebih berkuasa dari rancangan buruk apapun, ya. Panah-panah diarahkan oleh iblis kepada kita, oke, tetapi di dalam tangan Tuhan itu Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita dengan caranya Tuhan loh. Nah, sehingga di sini ada melindungi aku daripada malapetaka, keep me from evil, dia selaras sebenarnya dengan di dalam doa Bapa kami ada lepaskanlah kami dari segala yang jahat ya, deliver us from evil. Nah, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Wah, ini apa? Pernyataan iman ya. Pernyataan iman, kesakitan tidak menimpa aku dan bisa jadi hidup itu ya, Bapak Ibu, kita dikaruniakan iman oleh Tuhan itu kan di tengah seluruh kelemahan kita, kebodohan kita, ya kekacau-kacaunya kita. Tapi kita disebut anak Tuhan karena kita dikaruniakan iman oleh Tuhan. Dan iman adalah satu-satunya sarana untuk terhubung kepada Allah sumber segala kebaikan. Nah, sehingga kita itu seperti quote-unquote seperti berjalan itu ya. Ya seperti bangsa Israel itu loh, membelah Laut Merah. Laut Merah itu kan tidak bisa diseberangi, tapi kemudian bisa berjalan dengan tenang, ya, dengan tentram. Bahkan di tengah padang gurun yang terik, yang panas, dikatakan Tuhan bisa menciptakan aliran-aliran air sungai bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Sehingga dikatakan kesakitan tidak menimpa aku. Kita semua membutuhkan the intervention of God. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bagaimana tahun 2023-nya Bapak Ibu? Apakah ada hal-hal yang buruk? Bisa jadi, ya. Saya memandang 2023 ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi ada juga hal-hal pelipat gandaan yang saya sangat syukuri ya. Sangat saya syukuri. Tahun lalu anak saya udah lulus S1 psikologi yang sulung Jostein. Nah, kemudian sekarang dia sudah lanjut S2 ya, ambil master psikologi jadi psikologi science. Nah, juga
dapat beasiswa, puji Tuhan ya, anak saya yang sulung itu. Nah, kemudian dia juga sekarang sudah bekerja sebagai counselor, puji Tuhan. Nah, kemudian anak saya yang kedua, dia puji Tuhan bisa sekolah teologi ke negeri yang jauh, itu full beasiswa juga. Ya, kita semua membutuhkan the intervention of God ya, intervensi ilahi. Anak saya waktu bisa sekolah sampai ke Amerika dapat beasiswa ya, saya merasa aduh, kalau saya sih paling sekolahin dia di Jakarta. Ya, Bandung Jakarta deket ya, juga murah meriah kan begitu ya kan? Kayaknya hamba Tuhan yang sederhana ya. Tetapi kemudian dengan anak saya Jolin tiap hari dia mencari Tuhan. Tiap hari dia baca Alkitab, dia setia sekali. Dia dia berdoa mengajukan dosa, kelemahan yang dia ada dan Tuhan membuka jalan ya. Nah, kesakitan tidak menimpa aku. Kita semua membutuhkan the intervention of God dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Anak saya satu lagi yang bungsu ini, dia sekarang kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Puji Tuhan ada satu kampus sudah menawarkan beasiswa juga kepada dia. Saya bersyukur bahwa saya bisa menjalankan kehidupan melayani Tuhan ini juga dengan tentram ya, dengan tenang gitu. Tidak tergopoh-gopoh tentang keuangan. Kita tahu ya hari ini mau sekolah, Jen mahal banget ya sekolah ya Jen ya. Tapi kalau kita bisa ada kasih karunia Tuhan di intervention, Tuhan memberikan kasih karunia, tentu kita sangat bersyukur ya. Nah, kita lihat lagi 1 Tawari 4:9-10 di dalam doa Yabes. Yabes yang artinya kesakitan ya, nama yang sangat unik. Dia berseru kepada Allah Israel katanya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.